Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganisha Rizky Yuwanti, absen 15 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya yang membahas bab 1 dan 2. Dan kini saya akan membahas bab 3 dan 4. Bab 3 membahas tentang ijtihad dalam Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan istinbat atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Hukum mujtahid. Menurut Syekh Muhammad Kudlari, bahwa hukum tat itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, wajib ain, yaitu bagi seorang yang ditanya tentang suatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Yang kedua, wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang suatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya. Sedangkan selain dia masih ada mustahid lain. Yang ketiga, sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Selanjutnya, tarjih dan talfik. Tarjih. Menurut bahasa, tarjih adalah melebihi sesuatu, sedangkan menurut istilah, tarjih menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya. Maksudnya, memilih dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan atau tidak sama terhadap satu hukum yang sama. Talfik. Menurut bahasa, talfik adalah menyambung dua tepi yang berbeda, seperti mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya. Sedangkan menurut istilah, talfik adalah mengikuti suatu hukum dengan mengambil pendapat dari berbagai mazhab dengan tujuan agar hukum tersebut dapat lebih ringan. Selanjutnya, ittiba dan taklid. Pengertian ittiba dan taklid. Ittiba. Menurut bahasa, ittiba adalah mengikuti atau menurut, sedangkan menurut istilah, ittiba adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taklid. Menurut bahasa, taklid adalah meniru. Dan yang terakhir ada fatwa. Pengertian fatwa. Fatwa, yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban berdasarkan ijtihad terhadap pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Orang yang menyampaikan fatwa disebut mufti dan biasanya merupakan tokoh agama dan ulama. Syarat-syarat menjadi mufti. Mufti menjadi panutan masyarakat kaum muslimin. Karenanya harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, menguasai hukum dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, niatnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berakhlak mulia, sabar, mampu menguasai diri, bijaksana, dan berwibawa. Dan yang terakhir ialah mengetahui ilmu sosial. Itu tadi penjelasan saya mengenai bab 3, ijtihad dalam Islam. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang bab 4, hukum syar'i. Apa sih hukum syar'i itu? Syar'i adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Ini adalah aturan atau ketetapan yang telah diperintahkan Allah kepada hambanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ketentuan syariah tersebut tidak dapat diubah dan wajib diikuti umat muslim yang bertakwa. Pembagian hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, wajib, yakni hukum yang menuntut agar seseorang melakukan sesuatu. Jika dilakukan mendapat pahala, jika meninggalkannya akan mendapat dosa dan siksa. Mandub atau sunnah, yaitu tuntutan melakukan suatu perbuatan yang disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakan berhak mendapatkan pahala, namun yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Yang ketiga, haram, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara. Orang yang melakukan hal yang haram akan diberi ganjaran berupa dosa atau siksa, sedangkan bagi yang meninggalkannya akan memperoleh pahala. Yang keempat, makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu yang dilarang, tapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, sehingga jika dilakukan tidak akan mendapat dosa. Mubah, yaitu sesuatu yang pelaksanaannya diserahkan kepada mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Seseorang muslim yang melaksanakan atau meninggalkannya tidak mendapat pahala maupun dosa. Selanjutnya, hukum bad'i. Hukum bad'i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Mengutip buku garis-garis besar usul fikih tulisan Amir Syarifuddin, hukum bad'i mencakup hal sebagai berikut.
Yang pertama, sebab, yaitu sesuatu yang jelas dan nyata, yang dijadikan sebagai pertanda adanya hukum dan tidak adanya hukum. Contohnya, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Syarat, yaitu sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sebagai contoh, wudhu sebagai syarat sah sholat. Ma'ani, yaitu sesuatu yang jelas, tampak, dan terukur, yang keberadaannya menunjukkan tidak adanya hukum. Misalnya, haid bagi kaum perempuan yang menunjukkan tidak adanya kewajiban sholat. Selanjutnya ada mahkum fih atau bih. Pengertian mahkum fih menurut para ulama ushul, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan perintah syar'i Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih suatu pekerjaan maupun sebab, syarat, dan penghalang. Yang terakhir adalah mahkum alaih. Pengertian mahkum alaih atau yang dikenai hukum. Menurut usuliyun, yang dimaksud mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah atau disebut dengan mukallaf. Itu tadi penjelasan saya mengenai bab 3 dan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.